Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fillah azakumullah. Di sesi pertama kita telah membahas tentang ta'rif akhlak al-karimah. Apa itu tentang akhlak karimah? Kita juga telah membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan akhlak karimah. Ada berapa hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana kita mendapat akhlak karimah? Ada berapa? 3. Apa aja? Al-ilmu. Apa? Iya, terus 3. Sabar. Di sesi pertama juga kita telah membahas tentang rukun. Bahwa agar berdirinya akhlak karimah ini, maka ada rukun-rukun yang harus dimiliki seseorang. Ada berapa rukun yang bisa sudah disediakan ini? Foto yang paling pertama, paling belakang. Baca Pak, Bu, tutup. Yang belakang. Sabar, ya, adil, keberanian. Barakallahu fiik. Ada 4 asas di dalam akhlak al-karimah. Barakallahu fiik. Hadiahnya sudah tersedia. Jazakumullah khair. Kita masuk. Syukran. Kita masuk sesi yang berikutnya. Maka setelah kita tahu tentang ta'rif akhlakul karimah, setelah kita tahu tentang rukun-rukun akhlakul karimah, setelah kita mendengar dalil-dalil tentang akhlakul karimah, maka yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah jadikan manusia ahsanut takwim, sebaik-baik penciptaan. Bagaimana sebaik penciptaan? Allah ciptakan manusia terdiri dari 2 zat. Allah ciptakan jasad manusia, dan Allah masukkan di dalam jasad manusia itu apa? Ruh. Dari jasad manusia, maka jasad manusia ini jadi tangkap atau bisa dilihat dengan mata. Sementara ar-ruh tidak nampak dengan mata. Nampaknya dengan apa? Hati. Al-basirah. Dengan hati. Dari kedua zat yang Allah berikan pada manusia, baik itu zat apa? Badan atau jasad dan ruh, masing-masing punya bentuk, punya hay'ah tertentu. Jasad bisa atau ada di antara jasad yang bagus, cantik, cakep, ayu, indah, menarik pandangan. Ada pula yang memiliki jasad dalam keadaan apa? Jelek, kurang menarik, dipandang mengerikan, dan sebagainya. Demikian juga ruh. Ruh manusia ada yang cantik, indah, menawan, menyenangkan. Atau juga sebaliknya, rohnya jelek, tidak menyenangkan, bahkan mungkin mengerikan. Allah ciptakan manusia dengan jasad, maka jasad itu zahir, nampak. Sementara Allah ciptakan ruh, tempatnya bersemayamnya akhlak, dalam surat Al-Batinah. Ruh, tempatnya akhlak bersemayam. Allah ciptakan dalam bentuk apa? Batinah. Tidak nampak. Ketika Allah ciptakan ruh atau nafs yang hanya bisa dilihat dengan basirah, maka Allah jadikan an-nafs atau ruh ini a'zam, lebih tinggi kedudukannya, derajatnya dibanding jasad yang nampak dengan mata. Kenapa dikatakan lebih tinggi? Karena Allah sendiri yang telah mengatakannya. Allah sendiri telah menerangkannya kepada kita semua di dalam surat As-Sadd 71 dan 72. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin. Ketika Allah menerangkan kepada para malaikatnya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia
Terbuat dari apa? Tin, dari tanah liat. Wa idza sawaituhu, ketika sudah selesai sempurna penciptaannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan pada jasad yang sudah siap itu tadi dengan apa? Ruhi, ruh dariku. Faqa'u lahu sajidin. Maka ketika itu para malaikat sujud kepada manusia. Lihatlah ikhwan fillah azakumullah, ketika Allah menerangkan bahwa aku ciptakan manusia dari apa? Ini khaliqun basyaran min tin. Yang diciptakan Allah dari tin, apanya? Jasadnya. Jasad manusia dinisbahkan, dikembalikan kepada apa? At-tin. Tetapi ketika ruh, Allah katakan dari mana ruh itu? Wa nafakhtu fihi ruhi. Dan aku tiupkan dari ruhku. Allah nisbahkan ruh kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Penisbahan ruh kepada diri Allah menunjukkan kemuliaan ruh itu di atas, lebih tinggi daripada jasad. Kalau jasad Allah nisbahkan kepada apa? Tanah liat. Sementara ruh Allah tinggikan derajatnya dengan ucapan dari ruhnya Allah. Bukan ruhnya Allah, tetapi seperti Baitullah. Apa rumah Allah? Penisbahan rumah ini adalah Baitullah menunjukkan apa? Kemuliaan, adanya status lebih rumah ini dibanding tempat-tempat yang lain. Bukan tempat bersemayamnya Allah di sini, bukan. Tetapi rumah ini diagungkan oleh Allah dengan menyebutkan dirinya. Ketika orang berpuasa, maka amalan puasa, apa bedanya dengan amalan-amalan yang lain? Ketika amalan puasa Allah dengan apa? Wasaum li. Puasa itu untukku. Untuk apanya? Allah butuh apa dengan puasa? Tetapi karena amalan puasa ada nilai lebih di sisi Allah dibandingkan amalan-amalan yang lainnya, maka Allah katakan untuk dirinya. Penyebutan, penisbahan sesuatu kepada Allah SWT adalah menunjukkan kemuliaan, ada nilai plus dibanding yang lainnya. Lah, dalam tubuh manusia ada jasad yang nampak, zahir, ada ruh yang tidak nampak. Jasad dinisbahkan kepada at-tin, sementara ruh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ruh lebih tinggi kedudukannya dibanding jasad. Apa hubungannya ruh dengan akhlak? Ketahuilah ikhwan fillah azakumullah, fa khulq hayya rasihah fin nafs. Ruh ini apa? Akhlak. Akhlak ini tempatnya tetap ada kuat kokoh di dalam ruh manusia. Maka daripadanya lah timbulnya perbuatan-perbuatan itu dimudahkan, atau timbulnya perbuatan-perbuatan itu akan mudah. Entah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Kalau perbuatan baik yang timbul dari ruh disebut apa? Akhlak sayyi'ah kalau jelek. Kalau perbuatan yang baik yang timbul dari ruh, itulah akhlak apa? Al-karimah. Akhlakul karimah adalah akhlaknya para anbiya, akhlaknya para as-siddiqin. Sementara akhlak as-sayyi'ah, akhlaknya syayatin dan akhlaknya al-mujrimin, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka berdosa, orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah SWT. Akhlak as-sayyi'ah, akhlak yang jelek, adalah akhlak qatilah, yang akan menghancurkan seorang, yang akan melemparkan sang pemiliknya kepada jurang, yang akan mengajak sang pelakunya itu kepada jalan-jalan syaitan. Sementara akhlak al-karimah adalah akhlak yang tengah, iktidal, akhlak yang tidak ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, akhlak yang tidak berlebihan atau akhlak yang tidak berkurang-kurangan. Akhlak al-karimah ini kalau cenderung kepada salah satunya, tidak menjadi akhlak karimah lagi. Suatu perbuatan yang semula akhlak karimah, kalau dia condong kepada salah satu sisi, entah ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri,
entah itu berlebihan atau berkurangan, akan menjadi sebaliknya atau berlawanan dengan akhlakul karimah. Oleh karena itu, tadi kita telah terangkan perlunya al-i'tidal, sikap di tengah, sikap agar keseimbangan, sikap adil. Lah, bagaimana kita mendapatkan akhlak karimah? Kalau tadi bagaimana tentang untuk kita memperoleh akhlak karimah? Ada 3 perkara. Lah, seseorang yang mendapat akhlak karimah itu bisa memperolehnya sejak kecil sudah Allah berikan secara tabiat. Ada yang perlu upaya. Berapa banyak yang Allah telah jadikan anak kecil sudah punya akhlak yang karimah. Kalau ada tamu, pandai menghormat tamu. Kalau ada orang minta-minta, pandai dia sudah memberikan. Pandai bersenyum kepada orang. Akhlaknya mulia. Sejak kecil sudah nampak. Apakah akhlak ini hanya bisa dimiliki untuk apa? Yang katanya orang apa namanya? Tabiatnya sudah apa istilahnya? Iya, istilahnya apa? Sudah watak dari kecilnya memang situ. Terus yang tidak punya watak nggak bisa. Tidak demikian. Untuk orang yang sudah mendapatkan watak tabiat sejak kecilnya demikian, maka untuk mengembangkannya lebih mudah bagi dirinya. Memang subhanallah, anak ini beda dengan teman-temannya yang lainnya. Diberikan oleh Allah kelebihan sama anak ini, wataknya luar biasa. Adabnya itu baik sekali. Akhlaknya itu mulia. Tinggal dikembangkan. Tetapi bagi mereka yang tidak punya sejak kecilnya demikian, maka akhlakul karimah bisa dibentuk. Seperti seseorang yang semula tidak bisa menulis, atau tulisannya jelek, bisa tidak diupayakan agar orang itu menulisnya dengan baik. Orang yang semula tulisannya jelek, kalau dia ingin tulisannya baik, apa yang harus dilakukan? Banyak latihan menulis. Barang siapa sering latihan menulis, dibikin aktivitas khusus perbaikan menulis. Yang tadi kaknya lonceran aja, dibikin agak ada variasinya. Yang tadinya garisnya agak bengkak-bengkok, dibikin agak lurus. Setelah latihan, kesabaran ada pada ketika dia latihan, maka jadilah dia orang yang pandai menulis dengan baik. Akhlakul karimah juga demikian. Bagi mereka yang tidak punya atau belum memiliki hari ini akhlakul karimah, merasa dirinya kurang, maka akhlakul karimah bisa dibentuk, bisa diupayakan. Bagaimana cara pengupayaannya? Kalaulah kata seseorang ingin memiliki akhlak yang jud, besar hati, luas, ingin menjadi orang yang dermawan, apa yang harus dilakukan? Faliyaf al-fi'l al-jud. Hendaknya dia terus melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarahkan dia kepada berderma. Sungguh-sungguh melakukan, perlu latihan. Sampai nanti suatu saat perbuatan ini akan menjadi tabiatnya, akan dengan mudah dia. Kalau dia sekarang hari ini bakhil, dilatih, sampai satu saat dia akan dengan mudah memberikan berderma di jalan yang benar. Kalau kemarin nyumbang itu sampai sakit panas, misalkan nyumbang, katakanlah ada masjid atau ada madrasah atau ada bencana di satu tempat, terus dia bersedekah 1 juta dia sedekahkan sampai meriang sakit panas katanya. Saking semula dia punya sifat bakhil. Karena bakhilnya dia berusaha, udah saya nekat ini 1 juta. Padahal dia orang kaya raya. Sampai sakit panas, hilang duit 1 juta itu dia keluarkan. Lah, ketika dilatih, waktu yang akan datang, ketika dia mengeluarkan di atas itu, tidak sakit panas lagi, senyum. Alhamdulillah, hari ini saya sudah bisa berderma. Insya Allah semoga Allah kabulkan. Allah terima sedekah saya ini. Bahkan dia berharap, kalau tidak diterima,
Dia melihat ini ada jalan kebaikan. Dia sedekah, terus tidak terima, dia sedih. Waduh, kesempatan saya hilang ini. Kesempatan saya hilang untuk memperoleh pahala di sisi Allah. Ketika orang sadar bahwa masjid adalah tempat beribadah, ahli sunnah membangun masjid, dia yakin masjid itu akan ramai dikunjungi orang. Dia akan berhitung, kalau saya bantu masjid itu dalam pembangunannya, maka setiap hari ada orang sholat di situ 200 orang sujud, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Satu hari 200 orang, 5 waktu, 1 tahun berapa orang, berapa waktu, berapa besar pahala saya. Dia merasa kalau tidak terima, nyesel. Aduh, kesempatan saya hilang. Demikian pula kalau bangun madrasah. Berapa banyak santri akan keluar dari situ. Setelah itu santri itu akan mengajarkan di tempat-tempat yang lain. Bikin pondok-pondok lagi. Setelah itu dia akan mengajarkan kepada murid-muridnya kembali. Gara-gara pertama dari satu pondok. Kesempatan ketika ditolak, maka kesempatan itu akan hilang. Kalau punya kesadaran seperti ini, maka tidak perlu kencelengan di jalanan itu. Bungkus-bungkus karton Indomie yang serupa itu tidak perlu. Masing-masing cukup antara pengurus, Mas, tolong Mas diterima, Mas, tolong diterima Mas. Karena kesadaran. Kalau sekarang panitianya yang sana kemari, tolong Mas dibantu Mas, tolong kan. Tapi kalau kesadaran sudah terbalik, antara pengurus dengan masyarakat itu sudah sebanding, maka ada yang minta tolong diterima itu minta tolong-tolongan. Pelatihan dalam akhlakul karimah. Demikian juga ketika seseorang tidak mampu bermanis muka, dilatih dari sekarang. Pertama, agak kaku sedikit. Karena memang biasanya orang ini cemberut. Ketika dia melihat sadar bahwa yang namanya wajah berseri-seri itu adalah ibadah, dia meyakini yang demikian itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia mulai belajar senyum. Ketemu orang senyum. Yang semula pantang muka, nampak muka sangar, sampai orang mengiranya adalah orang sombong. Lah, untuk yang belum bisa, coba dilatih. Wagu, kata orang, nggak apa-apa untuk pertama. Yang penting, bagaimana kita bisa belajar, insya Allah sebulan, 2 bulan, 6 bulan, sudah nggak wagu lagi. Sudah jadi tabiat dia. Ketika muka manis, senyum, itu adalah tabiat dia, maka tidak menjadi wagu lagi. Maka orang melihatnya tidak tampang yang serem, tetapi tampang, lah ini ahli sunnah ini. Bagaimana kita jadikan ahli sunnah itu bukan tampang yang serem, tapi tampang yang manis. Nah, perlu perlu pelatihan. Ketika kita belajar tentang amalan-amalan yang di sana ada akhlakul karimah, seringkali kita merasakan bosan ataupun berat ataupun agak kikuk. Itulah kendala. Sebagaimana Anda tadi latihan belajar nulis, kalau masalah bosan itu bisa tertanggulangi, kalau masalah malu itu bisa tertanggulangi, belajar kok nulis kayak anak SD aja, kayak anak kelas 1 SD. Belajar kok nulis halus kayak zaman Belanda dulu. Lah, ucapan itu dihadapin, dilawan. Ketika kita belajar akhlakul karimah, juga demikian. Ada kendala yang akan membekas. Kalau kendala itu terlampaui, maka pelatihan itu akan menjadi adat, akan menjadi kebiasaan, akan menjadi tabiat. Hal yang lainnya, ikhwan fillah azakumullah, yang sering menjadi penghalang seseorang mendapatkan akhlakul karimah. Ada hitungan-hitungan yang orang anggap bahwa itu adalah dianggap kecil, tidak berarti. Maka hendaknya tidaklah pantas seorang muslim, apalagi ahli sunnah, yastahan biqalilit ta'ah, dengan ketaatan-ketaatan walaupun kecil.
Fa inna dawamuha yu'athir khairan. Karena kalau walaupun perkara kecil, perkara sepele, tetapi kalau menyangkut masalah ketaatan, menyangkut masalah kebaikan, kalau kita jalani, maka akan berpengaruh. Berpengaruhnya kepada hal yang positif, kepada kebaikan. Senyum yang Anda tadi anggap enteng, senyum yang Anda anggap remeh, barangkali ada orang yang tidak bermakna. Tetapi kalau terus-menerus dilakukan, akan punya pengaruh yang positif. Akan punya pengaruh yang baik. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menggampang-gampangkan perkara-perkara dosa. Walaupun perkara itu adalah dosa kecil. Fa inna dawamuha yu'athir syarran. Karena berkelanjutan dengan dosa-dosa kecil itu akan membekas menjadi perkara yang besar. Menjadi sifat yang jelek. Jangan menganggap remeh perbuatan baik, walaupun kecil, karena perbuatan baik yang kecil itu tadi, kalau diteruskan, akan menjadi tabiat yang kebaikan. Sebaliknya, jangan pula menganggap ringan dosa kecil. Karena kalau terus berlanjut, akan menjadi kebiasaan. Hal yang lain yang perlu diperhatikan, agar kita memperoleh akhlakul karimah, adalah musahabah ahlul iman wal khair. Hendaknya kita berteman dengan orang-orang ahlul iman dan orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang-orang ahlul iman dan orang yang baik, maka kita akan ketularan menjadi orang baik. Bagaimana ya akhi? Alhamdulillah, baik-baik saja. Kita memberikan satu perbuatan yang baik, maka akan disebutkan apa orang-orang itu? Jazakallah khair ya akhi. Kita melakukan perbuatan yang salah, akan didoakan lagi Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah. Allah yaslih. Semoga Allah memberikan kebaikan, memperbaiki kita. Setiap saatnya doa. Barakallahu fiik. Itu di lisan. Kalau kita berkawan dengan orang beriman, berkawan dengan orang yang baik, maka selalu yang di lisan adalah ucapan-ucapan baik. Doa yang hadir kepada kita itu selalu doa. Pertama ketemu, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kalian. Semoga Allah limpahkan rahmat untuk kalian. Semoga Allah curahkan. Doa terus. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan barokah kepada kalian. Betapa nikmatnya kita mempunyai teman orang yang beriman, orang yang baik. Setiap saatnya mendoakan kita. Ketika kita bersin, didoakan. Kita sakit, didoakan. Setiap saatnya kita ketemu dengan orang-orang yang beriman, yang ada adalah apa? Doa, doa, dan doa. Coba kalau Anda berkawan dengan orang-orang yang jelek, yang ada apa? Sumpah serapah. Sampai guyonannya sumpah serapah. Sampai kita berbuat baik, masih ucapannya itu bukan syukran, jazakallah khairan, tapi juga sumpah serapah. Itu perbedaan kita berkawan dengan orang yang baik, orang yang beriman, orang yang punya akhlak mulia. Sehingga ketika kita berkawan dengan orang yang baik, yang punya akhlak mulia, kita akan terbawa dengan akhlak mulia itu. Kita malu kalau tidak berakhlak dengan mulia. Kalau kemarin lisan kita masih umbar, bicaranya masih bicara kotor, tetapi dengan adanya akhlak yang mulia, dengan berkawan dengan orang yang akhlak mulia, kita akan diingatkan. Ketika salah, diingatkan lagi. Kepelisut, omongan diingatkan lagi. Enggak pantas, Mas. Ketika kita makan dengan tangan kiri, akhlak mulia apa akhlak sayyi'ah? Begitu ambil makan dengan tangan kiri, langsung diingatkan. Bagi Anda yang masih makan dengan tangan kiri, sekarang Anda tidak merasa melihat orang lain makan dengan tangan kiri, heran. Tetapi setelah terbiasa dengan makan dengan tangan kanan, begitu di terminal lihat orang makan tangan kiri, kaget. Makannya tangan kiri. Langsung mengingkari dalam hatinya. Terkaget-kaget. Lah, bagaimana ini terjadi? Karena terbiasa kita lakukan. Bagi mereka yang belum terbiasa, tolong minta temannya untuk menegur, sering menegur. Tolong kalau saya makan pakai tangan kiri, walaupun jika cuma sekedar cabai. Biasanya kalau makan mendoan, tangan kanan,
tangan kirinya cabai. Lah, apakah perintahnya kalau cabai nggak apa-apa? Ya ghulam, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Idza syariba ahadukum falyashrab biyaminih. Tidak ada dalil mengatakan kalau cabai boleh pakai tangan kanan. Kalau cabai boleh pakai tangan kiri, tidak ada perkecualian. Atau kerupuk boleh pakai tangan kiri, tidak ada perkecualian. Pokoknya yang namanya makan, yang namanya minum harus pakai tangan. Ini akhlak bagi mereka yang belum terbiasa dengan tangan kanannya atau masih tercampur, kadang masih terkecoh. Tolong minta ke temannya, tolong mas, kalau sampai lihat saya pakai tangan kiri, ditegur. Ini adalah upaya pembinaan akhlakul karimah. Jangan Anda anggap enteng perkara ini. Ini adalah yang akan membawa pada tabiat kebiasaan seseorang. Ikhwan fillah azakumullah, kalau badan kita sedang sehat, apa yang dilakukan oleh dokter pada kita? Apa yang dilakukan? Hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Kalau ketika badan kita sedang sehat, maka tugas dokter hanyalah menjaga kesehatan. Tetapi kalau badan kita sakit, tugas dokter apa? Mengobati dan sakit menjadi sembuh. Demikian juga nafsu jiwa kita. Ketika jiwa kita itu sehat, artinya berakhlak dengan akhlak mulia, apa yang diperlukan oleh dokter? Menjaga agar akhlak kita tetap terjaga sehatnya. Ketika jiwa kita sakit, terbukti apa? Akhlaknya jelek. Orang-orang yang akhlaknya jelek menunjukkan bahwa jiwanya sedang sakit. Apa yang diperlukan? Pengobatan. Diobati jiwanya. Obatnya dengan apa? Ilmu. Setelah itu ketundukan. Ingat rukun yang 4 tadi. Maka perlu pengobatan terhadap jiwa. Ikhwan fillah azakumullah. Yang jadi perkara bahwa ketika jiwa kita itu sakit, sedikit sekali orang yang sadar bahwa jiwanya sakit. Kebanyakan orang tidak menyadari kalau jiwanya sedang sakit. Karena memang manusia lebih cenderung konsentrasi kepada jasad yang apa? Yang nampak mata. Baru sakit sedikit pergi ke dokter. Sakit sedikit jantungnya apalagi langsung ke dokter spesialis. Kalau perlu super spesialis. Karena memang nampak jasad. Tetapi ketika jiwanya yang sakit, sedikit orang yang menyadari bahwa jiwanya sakit. Kalau orang itu sadar bahwa jiwanya sakit, mudah diobati. Kalau orang yang tidak sadar jiwanya sedang sakit, itu yang repot. Mau diobati apa? Mau saya sehat kok diobati? Malah akan terjadi. Oleh karena itu, ketika Allah mengenai kebaikan kepada seseorang, maka Allah berikan, nampakkan kekurangan pada dirinya. Bahwa dirinya kamu kurang. Bahwa kamu ini sedang sakit loh, jiwa kamu. Ketika dia tahu, maka dia akan berupaya untuk mengkoreksi dirinya. Ketika dia tahu sakitnya, maka dia akan berusaha untuk mengobatinya. Ikhwan fillah azakumullah. Yang penting sekarang bagi kita, untuk setiap muslim yang beriman dan beramal soleh, ikhlas dalam mengamalkannya, untuk melindungi amalan-amalan kita, amal ikhlas kita tadi, dengan akhlak al-karimah. Akhlak karimah inilah yang akan melindungi amalan-amalan kita yang banyak kita lakukan itu, agar bisa diterima oleh Allah SWT, agar terawat sampai bertemu dengan Allah dan sampai mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa amal soleh dikatakan sebagai amal yang menjaga dari amalan-amalan? Karena akan datang seorang hamba di yaumul kiamat kelak dengan amal-amal soleh yang banyak. Bahkan di antara mereka ada yang seperti gunung amal solehnya. Akan tetapi amal soleh yang seharusnya makbulah, amal yang diterima oleh Allah, akan tetapi akhlaknya sayyi'ah akan menjadi penghambat
Bahkan akhlak sayyiat ini akan memakan amal-amal soleh kita yang telah kita lakukan di dunia. Salat kita 5 waktu, kita jalankan setiap hari di masjid. Diiringi dengan zikir-zikir dan salat sunnah. Haji kita tunaikan, puasa kita tunaikan, sedekah kita tunaikan. Tetapi akhlak kita sayyi'ah. Ternyata amalan-amalan kita yang itu tadi, setelah di yaumul qiyamah, di hadapan Allah habis kosong. Kenapa? Karena kita di dunia telah mencaci orang, telah berbicara dengan bicara keji kepada orang, telah mencerca orang, telah memukul orang, telah membunuh orang, telah mengambil harta orang lain, telah mengurangi merusak kehormatan orang atau yang lainnya. Lah, amalan kita itu semua dari akhlak yang jelek, yang lahir dari akhlak jelek itulah yang akan menjadikan pengurang dari amalan-amalan kita yang telah kita umpul banyak. Hal ini sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa al-muflis itu, kata Rasulullah. Al-muflis itu yang bangkrut. Tahukah kalian siapa yang dikatakan bangkrut itu? Para sahabat menjawab, Al-muflisu fina man la dirham lahu wa mata'. Yang namanya muflis adalah yang tidak punya dirham, yang tidak punya perhiasan, yang tidak punya fulus, yang tidak punya duit, yang tidak punya perhiasan, tidak punya rumah, itulah yang disebut al-muflis, kata para sahabat. Maka Rasulullah menyanggah ucapan para sahabat itu, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya yang dikatakan muflis oleh di kalangan umatku adalah ya'ti yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin, yaitu orang yang datang di yaumul qiyamah kelak dengan amalan-amalan salatnya, dengan amalan-amalan puasanya, dengan amalan-amalan zakatnya. Dia jalankan puasa, dia jalankan salat, dia bayarkan zakat. Semua itu ikhlas lillah ta'ala dia lakukan. Ya'ti qad syatama hadza wa qadhaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi dia telah mencerca orang itu, telah mengumpat si fulan, telah melukai si fulan, menorehkan darahnya, telah membunuh, telah mengambil harta si fulan. Faya'ti hadza min hasanati wa hadza min hasanatih. Maka diberikan kepada si fulan yang telah disakiti hasanahnya, kebaikan salatnya dikasihkan buat si fulan, kebaikan puasanya dikasihkan pada si fulan lain, kebaikan zakatnya dikasihkan kepada fulan sebagai alat pembayar di yaumul kiamat kelak. Orang yang telah menipu di dunia kepada saudaranya, orang yang telah mengambil harta di dunia kepada saudaranya dan belum diselesaikan di dunia, maka di yaumul kiamat kelak akan ada perhitungan di hadapan Allah. Ketika itu tidak ada dirham, tidak ada dinar untuk sebagai pembayarnya. Orang yang utang tidak mau bayar di dunia, bahkan merasa pintar kalau nggak mau bayar, maka di hadapan Allah kelak akan ada pengadilan. Ketika itu tidak ada alat bayar kecuali pahala, kecuali catatan amalan-amalan kita di dunia, amalan-amalan baik kita. Maka amalan-amalan yang telah kita kumpulkan di dunia ini dengan susah payah, yang kita berharap Allah meridhoi amalan kita ini, dan Allah jadikan ridho amalan ini dan menjadikan sebab ridhonya Allah itu masuk surga. Itu harapan kita ketika kita menjalankan amalan-amalan itu. Ternyata amalan-amalan itu dijadikan alat bayar oleh Allah kepada orang-orang yang telah kita sakiti, kepada orang-orang yang telah kita tipu, kepada orang-orang yang telah kita gelapkan hartanya. Perkaranya, setelah
amalan kita ini habis. Fa'in faniyat hasanatuhu. Ketika habis hasanahnya. Qabla an yuqdama alaihi. Tetapi kewajiban bayar dia masih ada. Karena masih banyak orang yang disakiti oleh dirinya. Yang tetangga sana tanahnya diambil tidak izin. Perbuatannya lainnya, dia telah melakukan pengkhianatan terhadap saudaranya. Masih banyak perbuatan-perbuatan akibat akhlak yang maka dia harus bayar. Tapi yang alat buat bayar sudah habis. Bagaimana? Ukhidha min khotayahum faturihat alaihi. Ketika alat bayar bentuk hasanat dari amalan-amalan itu habis, maka diambillah dosa atas orang yang telah kita sakit itu, diambil, diberikan, ditanggungkan kepada yang telah melakukan kejahatan di dunia kepada orang itu. Orang lain yang berbuat dosa, kita yang menanggung dosa itu. Gara-gara apa? Kita telah berbuat jahat pada orang itu. Dia yang berbuat dosa. Karena akibat hasanat kita habis, tetapi kita masih punya hutang. Gara-gara perbuatan kita di dunia, maka diambillah dosa dia, dilemparkan kepada kita wal-iyadzubillah. Faturiha alaihi, thumma turiha finnar. Sehingga dicemplungkanlah orang itu ke api neraka. Ikhwan fillah azakumullah. Akibat dari akhlak, dari akhlak yang jelek, maka berakibat kepada api neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita hati-hati. Hati-hati kita terhadap akhlak. Hendaknya kita mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia kepada syariat. Akhlak mulia kepada Rasulnya. Akhlak mulia kepada sesama manusia. Sebagai penutup, ikhwan fillah azakumullah, ada satu kisah yang barangkali bisa kita ambil pelajaran dari akhlak mulia yang ada pada diri para sahabat. Hasil tarbiyah dari madrasah yang Rasulullah SAW dirikan. Suatu hari, Rabi'ah al-Aslami berkisah. Rabi'ah al-Aslami adalah sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk khadim Rasulullah SAW, salah satu khadim Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aku dulu sering membantu Rasulullah SAW. Maka ketika satu hari Rasulullah memberikan aku tanah, sebidang tanah. Juga Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah pula kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tanahnya Abu Bakar dengan tanah Rabi'ah berdempet, berjejer. Suatu hari ada perselisihan antara Rabi'ah dengan Abu Bakar tentang sengketa tanah. Di tanah itu, di perbatasan tanah itu ada satu pohon korma. Kata Abu Bakar, pohon korma ini milik saya. Kata Rabi'ah, lah, pohon korma ini milik saya. Ribut-ribut bicara, sampai satu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu keluputan ucapan, ngomong, pembicaraan yang tidak pas menurut Rabi'ah. Maka kata Rabi'ah, faqala li Abu Bakar kalimatan karihtuha. Abu Bakar berbicara satu kalimat yang aku tidak menyukainya. Tidak disebutkan ucapan apa yang terlahir oleh Abu Bakar. Sopannya Rabi'ah menjaga, merahasiakan ucapan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar yang dia katakan karihtuha, yang aku tidak suka dari ucapan itu. Dan Abu Bakar ketika itu nadam. Nadim Abu Bakar gelo kata, menyesali perbuatan itu. Seketika itu Abu Bakar menyesali. Ketika Abu Bakar menyesali atas perbuatan itu, langsung Abu Bakar bertobat. Ingin bertobatnya, berkata kepada Rabi'ah, ya Rabi'ah, rudda alayya mislaha hatta yakuna qisasan. Wahai Rabi'ah, balaslah ucapanku seperti aku berucap. Balaslah, kamu berucap seperti aku berucap. Sehingga sebagai kisas selesai permasalahannya.
Abu Bakar yakin bahwa kalau perkara ini tidak selesai di dunia, nanti di yaumul kiamat akan mengurangi pahalanya. Takutnya Abu Bakar akan perkara di akhirat kelak. Padahal Abu Bakar mendapat jaminan surga dari Allah dan Rasul. Berita bahwa dia adalah ahli surga itu telah datang kepada Abu Bakar. Tetapi tidak merasa aman Abu Bakar tentang akhiratnya. Ketika mendapatkan perkara demikian, langsung Abu Bakar mengatakan, Ya Rabi'ah, rudda alayya mislaha hatta yakuna kisasan. Balaslah aku, wahai Rabi'ah, seperti aku berkata kepadamu, agar itu menjadikan kisas. Minta agar selesai perkaranya di dunia. Maka Rabi'ah yang menyadari siapa Abu Bakar, siapa dirinya. Abu Bakar adalah orang yang mulia setelah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, La af'al. Saya tidak akan berbuat yang demikian. Faqala Abu Bakar, ketika melihat Rabi'ah tidak mau berbuat yang demikian itu, Abu Bakar panik, langsung mengatakan, La takullanna, aula asta'diyanna alaika Rasulullah SAW. Hendaknya kau berbuat. Berbuatlah. Berbuatlah, wahai Rabi'ah, kepadaku. Kalau tidak, aku akan minta tolong kepada Rasulullah untuk kau bisa berbuat. Akan dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rabi'ah tetap mengatakan, Ma'ana bifa'il. Saya tidak mau melakukannya. Tidak mungkin saya melakukan demikian kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka fantalaka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pergi menuju kepada Rasul. Ketika Abu Bakar bergerak mau pergi, datanglah unasun min Aslam. Masyarakat Aslam datang kepada Rabi'ah. Kabilahnya ini datang. Anda tahu masyarakat Arab, kalau satu orang dari kabilahnya bermasalah dengan lainnya, maka kabilah lain akan membantunya. Ini kabilah Aslam datang kepada Rabi'ah. Maka mereka pun bertanya kepada Rabi'ah, Rahimallah Abu Bakrin fi ay syai'in yasta'di alaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi qala laka ma qala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Abu Bakar. Dengan apa Abu Bakar akan berbicara kepada Rasulullah SAW? Sementara dia yang telah mengatakan kepadamu apa yang telah dia keluarkan, lontarkan kepadamu. Ucapan siap membela engkau, wahai Rabi'ah. Ketika mendapatkan demikian, Rabi'ah bukannya tambah senang. Rabi'ah mengatakan kepada kabilahnya, Atadraw man hadha? Tahukah kalian siapa orang ini? Hadha Abu Bakrin As-Siddiq huwa tsani al-itsnain huwa alladhi huwa dzu syaibah al-muslimin fa iyyakum. Dia adalah salah satu di antara dua orang yang ada di Gua Hira. Temannya Rasulullah di Gua. Ketika Rasulullah akan hijrah Gua Hira. Ketika Rasulullah akan hijrah. Dan dia adalah orang yang paling pertama masuk dalam Islam. Fa'iyyakum, hati-hati engkau. Fa'iyyakum yaltafitu wa yarakum tansuruni alaih. Hati-hati kalian. Kalau Abu Bakar tahu, melihat kalian dalam keadaan kalian sedang akan membantuku dalam melawan dia, fayaghdhabu, dia akan marah. Fayati Rasulullah SAW, fayaghdhabu li ghadbihi, maka Rasulullah akan marah karena marahnya Abu Bakar. Fayaqdabullah li ghadabihima. Maka Allah akan marah gara-gara Rasulnya marah, Abu Bakar marah. Fayahlikar Rabi'ah. Maka hancurlah Rabi'ah. Kalau Allah yang marah, bagaimana keadaan Rabi'ah? Hancur Rabi'ah. Qala fama ta'muruna. Kalau demikian kata Bani Aslam, apa yang kau perintahkan kepada aku? Irji'u. Tidak ada kalimat lain kecuali irji'u. Pulanglah kalian. Kalian semua pada pulang. Maka Rabi'ah pergi mengikuti Abu Bakar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di hadapan Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, menerangkan hadats atau hadisan kamakan.
Maka Abu Bakar menerangkan kejadian sebagaimana yang terjadi. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau kita yang terjadi bermusuhan, bermasalah dengan lawannya, apa yang kita lakukan? Seringkali ditambah-tambah atau dikurang-kurangi. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak menambah, tidak mengurangi. Disampaikan sesuai apa yang adanya. Wa rafa'a ilayya ra'sahu. Maka Rasulullah menghadap kepada Rabi'ah mukanya. Faqala, ya Rabi'ah, ma laka lis-Siddiq? Apa yang terjadi antara kamu dengan As-Siddiq? Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, kana kadza wa kadza wa kadza. Qala li kalimatan karihtuha. Kejadian demikian. Lalu Abu Bakar sampai berucap satu ucapan yang aku tidak suka. Faqala liqul kama qulta laka hatta yakuna qisasan. Maka Abu Bakar menuntut aku agar aku berbicara sebagaimana dia berbicara sebagai qisasnya. Faqala Rasulullah SAW, ajal. Ketika mendapatkan keterangan dari Rabi'ah bahwa Rabi'ah tidak mau menjawab balasan, tidak mau membalas ucapan Abu Bakar, yang dijawab oleh Rasulullah, ajal, engkau telah benar, wahai Rabi'ah. Fala turad alaih, janganlah engkau balas dia. Walakin kul, akan tetapi hendaknya engkau sampaikan, ghafarallahu lak ya Abu Bakrin, ghafarallahu ya Abu Bakrin. Hendaknya kau sampaikan kepadanya, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Diulang-ulang. Maka diucapkan ini oleh Rabi'ah kepada Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Fawalla Abu Bakrin rahimahullah wa huwa yabki. Setelah mendengar ucapan yang demikian itu, Abu Bakar berbalik sambil nangis dia. Ajaran dari madrasahnya Rasulullah SAW. Banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari sini. Yang terbesarnya adalah akhlak yang mulia. Akhlak mulianya Abu Bakar takut kalau perkara ini akan dihadirkan di yaumul qiyamah kelak. Ketika dia salah berucap dengan ucapan keji, langsung minta balas, dibalas. Akhlak mulia dari Abu Bakar. Akhlak mulia dari Rabi'ah melihat bahwa Abu Bakar adalah orang yang lebih tua, lebih awal Islamnya, lebih pantas untuk kita hormati. Pengorbanannya sudah sangat banyak. Tidak pantas saya berkata keji pada Abu Bakar. Hormatnya Rabi'ah kepada orang yang lebih tua dari ini. Menjaga lisannya untuk berbuat. Walaupun dituntut oleh Abu Bakar, tetap dia tidak mau melakukannya. Diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini pula, kalau ada orang berbuat jelek kepada Anda, doakan kebaikan untuknya. Kalau masih memungkinkan, doakan kebaikan. Abu Bakar yang mendapatkan kebaikan seperti ini, bukannya berbangga, berbesar diri, dapat dukungan dari Rasulullah. Tapi dia terharu melihat mulianya akhlak Rabi'ah. Ditambah ajaran dari Rasulullah SAW. Ikhwan fillah azakumullah. Demikian mulianya akhlak al-karimah. Kalau diterapkan dalam kemasyarakatan, di antara kita, kalau diterapkan, maka terhadap hak-hak pribadi kita punya toleransi yang besar. Tetapi ketika hak itu menyangkut hak orang lain, kita akan berusaha untuk memenuhinya. Cepat-cepat kita memenuhinya. Semoga Allah berikan kita semua akhlak al-karimah sebagai penghias dari amalan-amalan kita yang akan menjaga amalan-amalan kita. Semoga Allah jauhkan diri kita dari su'al akhlak yang jelek. Semoga Allah ampuni atas kita semua kalau di hari-hari kemarin kita telah banyak berbuat akhlak yang sayyi'. Ada beberapa pertanyaan ikhwan fillah azakumullah. InsyaAllah sebagai pelengkap dari materi.
Ada beberapa pertanyaan ikhwan fillah azakumullah yang berhubungan dengan materi hari ini. Yang pertama, karena waktu yang sempit, namanya tinggal berapa menit saja, maka yang saya jawab yang berhubungan dengan materi yang sedang kita bahas. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Di antara akhlak mulia yang diajarkan kepada kita dalam syariat kita ini kepada atas orang tua kita yang sudah meninggal adalah yang pertama, mendoakan orang tua kita. Jangan lupa, setiap ada kesempatan kita mendoakan, kita doakan orang tua kita. Doa kita sangat dinantikan, sangat berpengaruh kepadanya. Lalu, ketika kita menyebutnya, jangan lupa, kita juga mendoakannya. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Misalkan kita sedang ngobrol dengan istri, kita sedang ngobrol dengan anak-anak dulu, Simbah begini. Dulu Simbah rahimahullah ta'ala. Ucapan Anda rahimahullah ta'ala di belakang nama orang tua Anda yang telah meninggal adalah doa buat dia. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Setiap kita ucapkan namanya, coba ditambah dengan ucapan itu. Itu adalah doa. Di samping doa yang telah diajarkan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, itu doa anak TK, Ustaz. Nah, bukan doa anak TK saja. Kita yang sudah tua berhak pula mengambil doa ini, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhlak yang lain diajarkan pula berusaha untuk silaturahim dengan keluarga orang tua. Kalau masih ada paman, adiknya bapak, adiknya ibu, keluarga ibu, coba jangan diputus. Bapaknya sudah meninggal, sudah tidak ada hubungan sama paman. Tidak demikian. Anda ketika menghubungkan diri Anda dengan paman Anda dalam rangka berbakti kepada orang tua. Kepada teman-temannya. Anda laki-laki, cobalah hormati teman dekat bapak Anda. Lanjutkan silaturahmi itu. Persahabatan dengan temannya itu lanjutkan dengan Anda sekarang. Kalau ternyata teman bapak Anda sudah meninggal, anaknya masih mungkin, syukur-syukur Anda bisa mempengaruhi, ajak untuk ngaji. Alangkah nikmatnya kalau Anda bisa ngajak ngaji dia. Pahalanya bisa double. Satu, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, Anda telah memberikan hidayah, jalan hidayah kepada orang. Barangkali itu jawaban singkat atas pertanyaan pertama. Pertanyaan dari pihak kedua. Yang pertama, Ustaz, menyenangi istri ikhwan dan melamar kepada suaminya agar istrinya diberikan untuk dirinya, apakah ini termasuk perbuatan yang mulia atau tidak? Jawabnya apa? Tidak. Masih punya suami, bagaimana dilamar? Sejahat-jahat orang adalah yang menghendaki orang masih suami istri diceraikan. Yang masih suami istri lalu dipisahkan. Perbuatan syaitan yang paling dipuji oleh iblis adalah ketika salah satu syaitan mampu memisahkan persahabatan di antara dua orang, termasuk suami istri. Hati-hati, ini adalah perkara sayyi. Yang kedua, mohon nasihatnya Ustaz untuk kita semua, karena masih banyak ikhwan yang bermuka garang kepada orang lain yang tidak seseragam dengan dirinya. Karena hal demikian dapat merusak citra dakwah salafiyah di Cilacap. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, tadi sudah kita bahas, bahkan salah satu dari hal yang harus dimiliki ketika orang ingin memiliki akhlak yang mulia adalah apa? Talaqal wajh. Yaitu apa? Senyum manis, wajah yang manis. Nampaknya tadi sudah ada yang semangat. Orang-orang yang wajahnya garang, insya Allah mulai nanti malam akan berlatih. Jadi mohon, kalau ada ikhwan atau para istri yang melihat semula suaminya garang, mulai hari ini sudah mulai senyum-senyum, jangan dicemooh, jangan diledek, tapi tolong dikasih semangat. Nah, gitu kan Mas. Yang ketiga,
Mohon nasihat untuk para akhwat agar ketika ngaji di Masjid Agung tidak ngerumpi sendiri, tidak mendengarkan keterangan Ustaz. Memang kembali kepada niat, innamal a'malu binniyat. Kalau dari rumahnya niatnya ngaji, ya dia akan mencari ngaji, mencari ilmu. Kalau yang dari rumahnya ingin niatnya ke alun-alun lewat masjid, lah barangkali ya ngerumpi dulu di masjid, nanti baru ke alun-alun. Cuma saatnya sangat disesalkan. Sangat disesalkan karena demikian mengganggu orang-orang yang sedang ngaji. Ada ummahat atau akhwat yang ingin betul-betul ngaji dari rumahnya, susah payah, anaknya mungkin dititipkan atau dibawa dengan berat, ingin mendapatkan ilmu dari ustadznya yang memberikan materi, subhanallah diganggu. Lah, sifat mengganggu ini termasuk jenis yang mana? Akhlak yang mana? Akhlak sayyi'ah. Wal'iyadzubillah. Apalagi ganggunya di masjid, ganggu orang ngaji. Lebih-lebih lagi tentunya. Semoga insyaallah yang demikian itu sesungguhnya tidak terjadi. Cuma ini hanya kekhawatiran. Lalu sebagai nasihat, semoga tidak akan terjadi di kota Cilacap. Saya rasa ummahatnya, akhwatnya, ikhwan-ikhwan semua baik. Yang saya lihat adalah ikhwan dari awal sampai sekarang pada tenang, pada serius mendengarkannya. Ada yang lebih serius lagi sampai tertunduk-tunduk terus. Menunjukkan benar Ustaz. Benar Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir, insyaallah waktunya sudah melewati. Bagaimana cara memperbaiki orang yang memiliki jiwa yang sakit, memiliki akhlak yang jelek, di mana dia tidak menyadari akhlak yang jelek? Repotnya itu tadi. Kalau sakit, tapi tidak sadar bahwa dirinya sakit. Yang paling mudah itu, kalau ada orang sakit, sadar dirinya sakit, diobati mudah. Kalau orang sakit tidak sadar dirinya sakit, repot. Apalagi menyangkut masalah hati. Lebih parah lagi, tidak nampak. Paling mungkin adalah dilakukan penasehatan. Upayakan penasehatan dari orang yang tidak sakit itu. Ketika ada teman yang tidak sakit, melihat kawan yang sakit, tentu tidak tega. Coba dengan baik. Kalau ada orang sakit, penasehatnya juga harus hati-hati. Bukan penasehatannya seperti orang menasehati seorang yang berjalan di pinggir jurang. Mas, hati-hati jurang loh mas. Enggak apa-apa. Yang dinasehati ngeyel. Mas, hati-hati jurang loh mas. Enggak apa-apa. Terus berjalan di pinggir jurang. Kesel-kesel 3 kali enggak cukup. Ya sudah, enggak percaya jurang. Nih, ada orang. Tuh, kan jurang. Bukan itu penasehatan. Paling tidak kita berusaha untuk nasihati. Kalau kecuali kita menasehati. Ternyata dengan nasihat itu tidak mempan. Dan kalau kita terus akan membuat doror pada diri kita, ya kita tinggalkan. Jangan berusaha tarik. Ada orang mau masuk jurang, kita berusaha tarik. Ternyata kita tidak kuat. Kita paksakan, ya dua-duanya. Kalau kita merasa tidak kuat, jangan coba-coba. Jangan menjadi apa tadi? Jangan menjadi lilin. Sok menjadi penerang, tapi dirinya hancur. Setelah itu gelap semuanya. Setelah habis lilin, enggak dirinya, enggak orang lain, semuanya gelap. Hendaknya kita jadi orang yang bijak. Kita akan menerangi ketika kita mampu menerangi diri kita. Mari kita terangkan bersama-sama. Kita akan memberikan nasihat. Kalau dia mampu, kita nasihati. Ternyata kalau kita nasihati enggak mempan. Ternyata dia punya subhat yang lebih banyak daripada kita. Ternyata kalau kita teruskan, loh, subhatnya masuk ke kepala kita. Sudah mulai nih, goncang. Ada orang minum khamr, dinasihati. Temannya ini dulu peminum. Ketika 2 bersahabat, satu sudah tobat, satu masih belum. Yang tobat ingin berusaha untuk menasihati ini. Lalu dengan ucapan, Mas, sudahlah tinggalkan. Kita sudah tua, sebentar lagi mau mati. Terus berupaya. Ternyata yang ini punya subhat lain. Ketika temannya batuk, kruk-kruk. Tuh, kamu ini batuk, perlu diobati. Coba, jangan cuma banyak berbicara.
Jaga diri kamu, kesehatan kamu. Obat cuma satu saja, seloki sebagai obat. Satu seloki ini sebagai obat batuk. Anget badannya, batuknya hilang. Semula masih bertahan. Ternyata berikutnya nggak kuat. Dan berlanjut. Kejadian serupa ini ada pernah terjadi. Seorang bekas pemain judi, tobat, 1 hari. Dan dia tobatnya itu selalu berbicara. Nggak boleh main judi. Judi itu haram. Judi itu begini. Terus. Sampai ada teman yang sakit hati. Grupnya itu sakit hati. Karena mulutnya yang jelek. Ngomong sana ngomong sini. Kasar. 1 hari dia sedang perlu duit. Datang kepada temannya. Mas, tolong saya butuh uang. Sekarang ini. Di rumah temannya itu sedang pada main. Sebentar. Ini saya kalau berhenti. Saya habis menang. Yang lainnya nanti akan marah. Main lagi. Ternyata menang lagi. Mas, ini saya ditungguin. Ya sudah, tolong mainkan. Saya tak ambil. Dimain. Lama-lama. Saya main. Ternyata menang. Yang sudah tobat itu tadi. Dititipin. Punya temannya yang sedang ambil duit. Ternyata menang. Setelah terbiasa. Masuk lagi. Lebur lagi. Hati-hati. Yang demikian itu subhat itu. Baik dalam syahwat. Atau dalam subhat. Hati-hati. Dalam masalah pemikiran. Atau dalam masalah. Berhati-hatilah kita. Semoga Allah lindungi kita. Waktu sudah lewat 10 menit ya. Saya minta mohon maaf pada panitia. Dan mohon maaf kepada ikhwan sekalian. Kalau ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berbuat. Apa yang telah kita pelajari. Dijadikan bekal dalam hidup kita. Dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.